Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna rahman. Sahabat-sahabat Quran, makin asa berbahagia dan kawan-kawan di Islamic Center, Wadi Mubarak. Awalan mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang barokah ini kita kembali masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa ngaji bareng lagi bersama Ustadz Miftahul Arifin LC pada kajian membedah kitab Syarah Matan Jajariyah dan Tadarus Al-Quran. Jamaah, sahabat-sahabat Quran makin asa berbahagia. Insyaallah kita masih membahas di bagian keempat yaitu bab hukum wakaf dan ibtidah. Insyaallah Ustadz masih melanjutkan. Insyaallah malam hari ini akan selesai ya Ustadz ya. Ustadz ya di bab ini Ustadz ya. Di bab hukum wakaf. Ya. Sedikit sebenarnya juga. Di akhir biasa kita mungkin ada yang bertanya terkait masalah qaidah tajwid ini dan juga nanti diakhiri dengan tadarus Al-Qur'an. Baik, Ustaz silakan Ustaz untuk mendekat waktu kepada Ustaz Miftahul Arifin. Kalau lihat tafadhol masykur Ustaz. Baik. Jazakallahu khair Ustaz Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna wa ahlana wa auladana wa qarabati lana fi dinika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Sahabat Quran, Masjid Asra, sahabat Quran dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semuanya dengan barokah Al-Qur'an. Alhamdulillah pada malam kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian pekanan kita Syarah Muqaddimah Jazariyah yang diadakan oleh Masjid Astra bekerjasama dengan Yayasan Sahabat Quran Wadi Mubarak. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir daripada wakaf dan ibtidah. Ya, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas panjang lebar mengenai atau mensyarah ya, menjelaskan bait-bait yang disampaikan dan ditulis oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala dalam pembahasan wakaf dan ibtidah. Bagaimana Imam Ibnul Jazari membagi wakaf ikhtiyari seseorang yang wakaf ya karena pilihan dirinya sendiri. Ya, beliau membagi wakaf ikhtiyari ini ke dalam beberapa macam bagian, ya, atau beberapa macam jenis. Yang pertama adalah wakaf tam. Ya, wakaf tam itu adalah kalau kita berhenti pada satu kata, ya, dan kata tersebut tidak berhubungan dengan kata selanjutnya, baik secara makna maupun secara lafadz. Bisa kita temukan wakaf tam ini biasanya di akhir-akhir kisah dan tentunya di akhir ayat ya. Bisa juga kita misalnya kita temukan di akhir tema, akhir suatu kisah ya. Itu biasanya adalah wakaf tam. Kemudian wakaf yang kedua adalah wakaf kafin. Ya, wakaf kafin adalah ketika seseorang wakaf pada satu kata dan dengan kata selanjutnya masih ada hubungan secara makna, tidak secara lafadz. Nah, biasanya ketika seseorang wakaf pada wakaf kafi, itu maknanya masih berkaitan dengan lafadz selanjutnya atau kata selanjutnya. Ya, ini disebut dengan wakaf kafi. Baik tam maupun kafi, ketika kita wakaf, ya, baik tam maupun kafi, ketika kita wakaf, maka
kita tidak usah mengulangi lagi, ya. Kita bisa saja langsung memulai dari lafadz atau kata selanjutnya. Kemudian wakaf yang ketiga adalah wakaf hasan. Nah, wakaf hasan ini adalah kebalikan daripada wakaf tam. Kalau wakaf tam tidak ada hubungan secara lafadz dan makna dengan kata selanjutnya. Kalau wakaf hasan ini berhubungan secara lafadz, ya, berhubungan secara lafadz dan tentunya berhubungan secara makna. Ya, secara lafadz maksudnya adalah secara i'rab. Misalnya subjeknya ketika wakaf pada satu kata atau fiil, ya, kata kerja, ya, wakaf pada kata kerja, dia wakaf di situ tanpa menyempurnakan untuk membaca maf'ulnya, membaca objeknya. Nah, ini di sini disebut wakaf hasan, ya. Atau misalnya wakaf pada syarat, ya, wakaf pada syarat dan tidak menyempurnakan kepada jawaban dari syarat tersebut. Ya, misalnya ada seorang wakaf la in syakartum, ya, la in syakartum. Ini kan syarat, ya. Jika kalian bersyukur. Jawaban daripada syarat ini apa? Kalau kita bersyukur apa? La azidannakum. Nah, ini ketika kita wakaf di la in syakartum, misalnya wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum, ya. Kemudian kita wakaf di situ, ini disebut dengan wakaf hasan. Kenapa wakaf hasan? Karena masih berhubungan secara lafadz. Ya, secara lafadz maksudnya apa? Masih ada keterikatan i'rab. Ya. Ya, gramatikal bahasa Arab. Ya, jadi jawaban dari syarat yang tadi disebutkan itu tidak kita baca. Nah, seperti itu. Misal lagi di surat surat Al-Hasyr, ya. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitabi la in ukhrijtum, ya. Ya, la in ukhrijtum. Jadi wakaf di kata apa? La in ukhrijtum. Apa artinya? Jadi orang-orang alam tara ilal ladzina nafaqu, tidaklah kalian melihat kepada orang-orang munafik ketika mereka berkata kepada saudaranya dari kalangan ahli kitab, ya. Jadi orang munafik itu kan seperti itu. Kalau ada kebaikan di orang-orang kafir, mereka dekat. Kalau ada kebaikan di orang-orang, bukan kebaikan sebenarnya. Kalau ada keuntungan, ya, mereka cari untung. Ya, di orang-orang muslim mereka dekat, ya. Ya, mereka berkata kepada orang-orang saudaranya, orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, la in ukhrijtum. Ketika kita wakaf di situ, la in ukhrijtum. Kalau seandainya kalian dikeluarkan dari bumi kalian, dari negara kalian, ya. Nah, ini kan wakaf, namanya wakaf hasan. Jawaban daripada syarat ini tidak disempurnakan. Apa jawabannya? La nakhrujanna ma'akum. La in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum. Kalau kalian dikeluarkan dari negara kalian, dari tempat kalian, la nakhrujanna ma'akum. Kami ikut bersama kalian. Nah, itu, kami ikut bersama kalian, tidak kita baca, tidak kita sempurnakan baca. Nah, ini disebut dengan wakaf hasan. Ya, wakaf hasan. Banyak contoh wakaf hasan. Jadi karena memisahkan fi'il fa'il dari maf'ul, memisahkan na'at dari man'utnya, ya, maka ini disebut dengan wakaf hasan. Nah, ketika kita wakaf seperti itu, maka kita harus mengulangi lagi, ya, harus mengulangi lagi kalau di tengah kata. Seperti yang tadi, ya, insya Allah kita sudah hafal nih surat surat Al-Hasyr, ya. Lagi santri-santri MSD ini sudah hafal insya Allah. Jadi alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitabi la in ukhrijtum. Ya. Kalau kita wakaf di situ, itu kan ayat agak panjang, ya.
Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum. Nah, kita nggak kuat misalnya ya, kita wakaf di situ la in ukhrijtum. Ini kan wakaf hasan di tengah ayat. Maka kita kemudian nggak boleh kemudian melanjutkan lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada. Ya. Jadi harus kita ulangi. Ya, harus kita ulangi. Jadi kita baca misalnya alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada. Ya. Jadi kita ulangi seperti itu. Nah, ini wakaf hasan di tengah ayat. Tapi kalau di akhir ayat, maka kita tidak usah mengulangi lagi. Contohnya misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini wakaf hasan. Kenapa kok wakaf hasan? Karena di sini ayat selanjutnya ya, permulaan ayat selanjutnya yaitu kata ar-rahmanir rahimi. Ar-Rahmani itu kenapa kok berharokat kasroh ya, berharokat kasroh karena dia adalah na'tun ya. Na'tun itu adalah sifat ya, daripada apa? Daripada lillahi, daripada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim ya. Jadi enggak usah kita kemudian mengulangi Rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Ya, ada. Karena itu sudah di akhir ayat. Di akhir ayat wakaf hasan di akhir ayat, maka kita langsung mengulangi langsung membaca dari awal ayat selanjutnya. Ar-rahmanir rahim. Begitupun selanjutnya. Maliki yaumiddin. Ya. Sama juga misalnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas ya. Ini sebenarnya wakaf hasan di akhir ayat. Bi rabbin nas, hasan, wakaf hasan. Malikin nas, ilahin nas. Ya, seperti itu. Ini wakaf hasan. Jadi kalau wakaf hasan di tengah ayat kita ulangi. Kalau wakaf hasan di akhir ayat tidak kita ulangi tapi kita lanjutkan dengan awal ayatnya. Ini wakaf hasan. Wakaf qabih, sebagaimana yang kita bahas kemarin, wakaf qabih, wakaf jelek adalah wakaf di satu kata yang tidak menghasilkan makna apa-apa. Satu kata yang tidak menghasilkan makna apa-apa. Misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Ya, wakaf di qul. Katakanlah. Ya, katakanlah apa? Nggak menghasilkan makna, masih ada pertanyaan di benak kita, di pikiran kita ya. Atau wakaf qabih adalah wakaf yang menghasilkan makna tapi makna yang rusak, misal kemarin kita sudah banyak sebutkan ya wakaf qabih ya, wakaf qabih misalnya kemarin la taqrabus shalah, waqaf di la taqrabus shalah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Ya. Kemudian waqaf di misalnya wa ma khalaqtul jinna wal ins ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Atau waqaf misalnya di qul in kana lirrahmani waladun fa ana. Ya. Ini waqaf qabih dan rusak banget maknanya. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana. Ini sangat rusak. Ya. Maknanya itu rusak. Katakanlah in kana lirrahmani waladun, kalau seandainya Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, waladun punya anak, fa ana, maka itu saya. Ini kan rusak. Kalau seandainya diikuti dengan keyakinan, itu akan kufur. Ya, akan kufur. Ini yang disebut dengan wakaf qabih. Makanya kemudian Al-Imam Ibnul Jazari di akhir beliau menjelaskan tentang hukum wakaf qabih.
hukum wakaf qabih. Kita ketahui hukum wakaf qabih seperti ini seharusnya bagi kita seorang muslim hendaknya dihindari. Ya, hendaknya dihindari, tidak wakaf seperti wakaf-wakaf yang sebagaimana kita contohkan barusan atau dari kemarin. Ya. Makanya kemudian beliau di sini mengatakan, saya coba buka slide-nya dulu. Nah, di sini wakaf qabih Imam Ibnu Jazari mengatakan wa ghairu ma tamma setiap wakaf pada satu kata yang tidak sempurna maknanya. Tidak sempurna maknanya bisa saja masih menyisakan pertanyaan di benak kita. Seperti tadi misalnya wakaf di alhamd ya. Alhamdulillahirabbil alamin, dia wakaf di alhamd, ujian. Tentu kan ini nggak sempurna. Wakaf di sini nggak sempurna. Masih menyisakan pertanyaan. Pujian apa? Pujian apa? Ya, seperti itu. Atau tidak sempurna dari maknanya. Makna yang dihasilkan itu rusak. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Disebut apa wakaf seperti itu? Wakaf seperti itu disebut oleh Imam Ibnu Jazari qabihun. Qabihun. Disebut sebagai wakaf qabih, wakaf yang sangat jelek. Walahu, apa artinya walahu? Walahu, dan boleh bagi dia, ya, bagi dia siapa ini? Bagi dia seorang pembaca Al-Quran. Boleh untuk apa? Al-waqfu. Boleh dia melakukan wakaf, ya. Wakaf apa yang dimaksud di sini? Tentunya wakaf yang barusan kita bahas. Wakaf apa? Wakaf qabih. Ya. Karena di sini mengatakan walahul waqfu. Dia boleh melakukan wakaf qabih tapi dengan syarat. Dengan syarat apa? Muttarran. Muttarran. Ya, apa artinya muttarran? Muttarran artinya adalah darurat. Ya, darurat. Ya, misal ada seorang yang ngaji, kemudian karena sekarang musim batuk misalnya, atau musim flu, bersin, ya, ketika dia baca Al-Quran, kemudian tiba-tiba dia wakaf di satu kata yang menghasilkan makna yang nggak bagus, ya, yang nggak baik. Karena apa? Karena dia batuk, karena dia bersin, karena dia lupa, ayatnya lupa. Ini disebut dengan apa namanya? Wakaf karena lupa. Wakaf karena lupa itu karena dia lupa ayat selanjutnya atau kata selanjutnya itu apa. Ya, misalnya ada santri MSK ini lagi ikut lomba misalnya, kemudian dia baca ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Dia mikir-mikir seperti itu. Nah, ini wakaf karena lupa. Ya, karena lupa. Nah, wakaf karena lupa ayat selanjutnya itu atau kata selanjutnya, lafaz selanjutnya itu disebut dengan wakaf muttarron, wakaf darurat. Tahu ada orang yang baca seperti tadi, ayat yang tadi, kemudian dia bersin, dia batuk, atau apalah yang darurat, ya, yang darurat, bukan pilihannya sendiri, ya, maka dia tidak apa-apa hukumnya wakaf qabih secara darurat. Tapi dengan syarat lagi, wayabda qablahu, wayabda qablahu. Wayabda di sini harusnya adalah wayabda'u. Wayabda'u. Nah, di sini domirnya kembali ke mana? Kembali ke huwa. Tadi yang disebutkan, yang boleh melakukan wakaf qabih tapi secara darurat. Dia ini jangan kemudian melanjutkan. Tapi harus apa?
Wa yabda'u qablahu, harus memulai dari yang sebelumnya, dari kata sebelumnya, jangan langsung melanjutkan. Ya, misal ada tadi seperti kasus tadi, ya, seorang hafid menghafal Al-Qur'an, dia lupa misalnya apa kayak tadi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu. Ya, ini enggak, jangan langsung membaca itu ketika ingat, jangan langsung wa antum sukara. Enggak. Tapi harus apa? Wa yabda qablahu. Harus mengulangi lagi dari kata sebelumnya, ya, asalkan ibtida'nya bagus juga, ya. Jadi misalnya kayak tadi kita ibtida la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuba, ya, seperti itu. Ini maksud daripada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari, wa ghairu ma tamma qabihun wa lahu al-waqfu muttarran wa yabda qablahu. Dalam nuskhah atau manuskrip yang lain, Al-Imam Ibnu Al-Jazari menyebutkan atau mengatakan yuqafu muttarran. Ya. Di sini kita pakai al-waqfu, tapi di manuskrip yang lain juga disebutkan yuqafu. Boleh al-waqfu, boleh yuqafu muttarran wa yabda qablahu. Ya. Nah, ini tentang wakaf. Seseorang ketika melakukan wakaf, ya, pasti dia akan memulai kembali. Ya. Memulai di sini yang disebut dengan apa? Memulai di sini disebut dengan ibtida. Ya, ibtida. Ibtida itu artinya memulai. Dan ibtida itu dibagi menjadi dua. Ibtida dibagi menjadi dua. Ya. Nggak ada dan ibtida ini sifatnya adalah ikhtiar. Saya ulangi, ibtida itu sifatnya adalah ikhtiar, pilihan. Nggak ada orang memulai karena darurat. Ya, kalau wakaf darurat ada tadi, wakaf karena bersin, karena batuk, karena ini. Tapi ketika mau memulai lagi bacaannya, ini pasti dia memilih. Ya, makanya saya katakan ibtida itu hanya pilihan saja. Ya. Jadi ketika seseorang ingin memulai kembali membaca Al-Qur'an, ya, maka dia harus memulai, ya, dengan cara apa? Memilih tempat yang bagus untuk dia mulai bacaannya. Nah, jadi ibtida hanya ikhtiari saja. Dan ibtida ikhtiari ini ada dua. Saya tidak sebutkan di slide saya ini, ya, tidak saya sebutkan di slide ini. Jadi ibtida itu ada dua, ibtida hakiki dan ibtida idhafi. Ya. Ibtida hakiki atau ibtida nisbi idhafi. Ibtida hakiki adalah ibtida beneran. Maksudnya ibtida beneran itu gimana? Ya, ibtida beneran itu adalah seseorang baru mulai baca Quran. Baru mulai baca Quran. Mulai baca Quran maksudnya sebelumnya dia main, sebelumnya dia main futsal, sebelumnya dia nyuci, sebelumnya dia sholat, kemudian setelah sholat dia baca Quran. Nah, ketika mulai pertama kalinya itu disebut dengan ibtida hakiki. Ya, ibtida hakiki. Ya. Yang kedua adalah ibtida nisbi. Ya. Ibtida nisbi itu bagaimana? Ibtida nisbi itu adalah ibtida setelah kita wakaf. Ibtida setelah kita wakaf. Ya, misal saya tadi misalnya habis sholat, saya kemudian buka mushaf, ya, ingin memurojaah
juz 30 misalnya. Maka kemudian saya memulai dengan isti'adzah atau ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ya. Ini disebut dengan ibtida hakiki. Ya. Benar-benar memulai membaca. Jadi memulai bacaan dari yang sebelumnya dia tidak dia melakukan hal-hal lainnya selain baca Quran. Ibtida idhofi atau ibtida nisbi itu adalah ibtida setelah wakaf pertama. Ya, setelah wakaf pertama, kemudian wakaf kedua, kemudian ibtida lagi, itu disebut dengan ibtida nisbi, memulai secara idhofi. Ya, misalnya tadi wakaf di yatasaalun, ya. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Ya, ketika saya memulai anin naba'il azim, ini disebut dengan ibtida idhofi nisbi, ya, sampai selanjutnya sampai kotok, sampai selesai baca Qur'annya. Sampai selesai baca Qur'annya, tutup mushafnya, udah. Jadi ada dua ibtida hakiki, ibtida idhofi. Nah, ibtida secara umum juga sama dengan wakaf. Ya, sama dengan wakaf. Ada ibtida tam, ada ibtida kafi, ada ibtida hasan, ada ibtida qabih. Ya, ibtida tam misalnya. Apa itu ibtida tam? Ya, ibtida yang sempurna. Ibtida yang tam atau yang sempurna adalah memulai dari kata atau dari lafadz yang tidak ada hubungan dengan kata sebelumnya. Ya. Memulai dari kata atau lafadz yang tidak ada hubungan dengan kata atau lafadz sebelumnya, baik secara makna maupun secara lafadz. Kayak barusan ketika saya membaca dari awal surat, amma yatasaalun. Nah, ibtida di sini disebut dengan ibtida tam. Ibtida tam karena amma yatasaalun. Apa sebelum amma yatasaalun? Sebelum amma yatasaalun adalah fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ya, di akhir surat Al-Mursalat. Enggak ada hubungan. Ya, enggak ada hubungan secara makna. Tapi lain ya, kalau ilmu munasabah beda lagi ilmu tafsir. Nanti. Jadi secara makna, secara lafaz tidak ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Ya, maka ibtida di sini fabi apa? Amma yatasaalun, ya. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Ya, tentang apa mereka bertanya-tanya? Nah, ini ibtida tam. Ya, biasanya ibtida tam itu di awal-awal surat, ya, di awal-awal surat, di awal-awal kisah, di awal-awal tema baru. Ya, misal lagi misalnya فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. Ya. Hal ataka haditsu Musa. Nah, ibtida di sini juga ibtida tam. Karena tidak ada hubungan dengan kata atau lafaz atau ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan tentang malaikat-malaikat, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta wasabihati sabha sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Tentang hari kiamat ya sebelumnya itu. Baik, sampai fa idzahum bis-sahirah, ya. Kemudian setelah itu hal ataka haditsu Musa. Hal ataka haditsu Musa. Nah, di sini kemudian di hal ataka haditsu Musa, apakah telah datang kepadamu hadits Musa, ceritanya Nabi Musa. Nah, ini di sini ibtida disebut dengan ibtida untam, ibtida sempurna, ya, ibtida yang sempurna. Kenapa? Karena tidak ada hubungan dengan lafadz sebelumnya, baik secara makna atau secara lafadz. Kemudian apa misalnya setelah itu
Ketika kita memulai dari misalnya Aantum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha. Ya. Aantum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha. Di sini juga ibtida tam. Ya, ibtida tam. Permulaan apa? Permulaan yang sempurna. Kenapa? Karena tidak ada hubungan dengan sebelumnya. Sebelumnya kan bercerita tentang kisahnya Nabi Musa. Ya, hal ataka hadithu Musa sampai ayat yang berbunyi فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى. Sesungguhnya pada kisah Nabi Musa dan Fir'aun tadi, la ibratan, ada pelajaran, ada ibrah, limay yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada hari kiamat. Kemudian antum asyaddu khalqan amis samaa banaha. Apakah kalian lebih berat, lebih sulit penciptaan kalian daripada penciptaan langit? Nah, ini kan tema baru yang tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Ya, ini disebut dengan ibtidaun tam. Ya, ibtidaun kafi. Ibtida kafi masih ada hubungan secara makna. Ibtida kafi masih ada hubungan secara makna, tapi tidak secara lafaz. Secara makna, tapi tidak secara lafaz. Misalnya seperti ini, kayak tadi. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ya. Ketika kita memulai dari idh nadahu rabbuhu, ketika nadahu memanggilnya siapa? Rabbuhu, Tuhannya, bil wadil muqaddasi, di lembah yang diagungkan, ya, maka di sini disebut dengan ibtida kafi. Ya. Ada hubungan secara makna dengan lafaz atau kata atau ayat sebelumnya. Ya. Tahukah kalian cerita tentang Nabi Musa? Iznadahu rabbuhu bil wad. Nah, kita kan memulai iznadahu, ketika Tuhannya memanggilnya, ya kan? Nah, ini masih ada hubungan secara makna. Itu disebut dengan ibtidaun kafi. Ya. Maka kita nggak apa-apa memulai dari ibtidaun tam atau ibtida kafi. Ya. Tapi kalau bisa memulai ibtida tidak memulai ibtida kafi atau ibtida yang hasan ketika kita memulai awal ketika awal membaca Al-Quran. Ketika awal membaca Al-Quran, misalnya kita buka mushaf, ya, atau kita mau memulai kembali murojaah ketika sebelumnya melakukan hal lainnya, kemudian kita mengatakan atau membaca dari ayat faqala ana rabb. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Ya. Ini memulai dari faqala ana rabbukumul a'la. Kemudian dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Nah, ini siapa? Ya. Dia ini siapa? Nah, jadi usahakan ketika kita awal memulai bacaan Al-Qur'an, ya, itu memulai dari ibtida yang tam. Dari ibtida yang benar-benar sempurna. Ya, yang benar-benar sempurna, yang tidak ada hubungan dengan kata-kata atau ayat sebelumnya. Seperti itu. Atau kemudian jadi ada seorang misalnya kemudian ngimami kemudian di ayat-ayat pendeknya dia baca surat Al-Maun misalnya. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.
fawailul lil musallin. Allahu akbar. Ya. Jadi waqaf di fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, kemudian rukuk dia, Allahu akbar. Di rakaat kedua dia lanjutkan, ya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلا المصلين الذين هم عن صلاة jadi alladzina hum an salatihim sahun. Jadi dimulai dari ayat setelahnya, alladzina hum an salatihim sahun. Ini kan enggak nyambung. Ya, enggak nyambung. Ini usahakan kalau kita ibtida hakiki pertama memulai itu tadi ya. Atau di awal-awal rakaat seperti ini, membaca surat-surat pendek, membaca surat-surat pendek dari hafalan, usahakan dari awal kisah, awal tema, ya, atau awal surat, ya. Jangan kemudian jangan kemudian di tengah surat atau di permulaan yang masih ada hubungan dengan sebelumnya. Ya, tapi kalau idhofi maka enggak apa-apa. Ya, ini tidak kafi. Ibtidak hasan juga sama. Ibtidak hasan berhubungan dengan lafadz sebelumnya secara lafadz, secara nahwu. Ya, misalnya apa? Misalnya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia gimana wakafnya? Wakafnya wakaf hasan, ibtidaknya juga ibtidak hasan. Ya, kalau wakaf hasan biasanya ibtidak hasan juga. Ya. Jadi dia baca seperti ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimun as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimun, waqaf di sini, kemudian ibtidaknya di as-salata wa mimma razaqnahum. Atau hal-hal yang atau bacaan yang seperti itu. Ya, yang seperti itu. Jadi secara hasan, lafadznya masih berhubungan dengan lafadz sebelumnya secara i'rab, hukum i'rab. Maka ini disebut dengan ibtidak hasan. Nah, ada juga ibtidak qabih. Ya, ibtidak qabih itu apa? Memulai dari satu lafadz yang maknanya itu rusak. Ya, maknanya itu rusak. Seperti apa ibtidak qabih ini? Misalnya di awal surat Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Kemudian ibtidaknya wa iyyakum an tu'minu billahi in kuntum kharajtum jihadan fi sabili. Wa iyyakum an tu'minu billahi. Ya, apa artinya wa iyyakum an tu'minu billah? Berhati-hatilah kalian untuk beriman kepada Allah. Ya, ketika awas kalau kalian beriman kepada Allah, itu makna daripada wa iyyakum an tu'minu billah. Nah, ini. Jadi kalau waqaf di yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, ya, maka diulang lagi, yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Ya. Jadi seperti itu. Jangan ibtidak di wa iyyakum an tu'minu billah. Jadi maknanya rusak jadinya. Berhati-hatilah kalian kalau kalian beriman kepada
kepada Allah Tuhan kalian. Ya. Nah, ini disebut dengan ibtida qabih. Ya, ibtida qabih juga tidak harus permulaan yang maknanya itu rusak, tapi juga ya maknanya bagus tapi maknanya bukan yang dikehendaki. Bukan yang dikehendaki. Contoh surat Luqman. Ya. Contoh di surat Luqman misalnya ada yang membaca seperti ini. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Billahi innasyirka la zulmun azim. Di sini kan wakafnya sudah kafi sebenarnya, wakaf kafi ketika dia wakaf di la tusyrik billah. Wa idz qala Luqmanu libnihi, dan ketika Luqman berkata berwasiat kepada putranya, wa huwa ya'idhuhu, dan Luqman itu memberi nasihat, memberi wejangan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku yang aku cintai, la tusyrik billah. La tusyrik billah. Janganlah kalian syirik kepada Allah. Janganlah kalian melakukan syirik billah kepada Allah. Nah, ini kan sudah kafi, waqaf kafi. Jadi kita langsung memulai dari innasyirka la zulmun azim. Ya. Tapi orang ini membaca billahi in, jadi memulai dari billahi innasyirka la zulmun azim. Billahi. Billahi itu apa billah? Billah itu kan sumpah ya. Sering kita biasanya dengar nih di pesantren. Kamu gosok sandal saya ya? Billahi wallahi tallahi saya enggak gosok. Ya gitu. Nah, itu. Billahi wallahi tallahi. Ya, itu sumpah. Billahi. Ya, demi Allah. Ya. Jadi billahi di sini dijadikannya sebagai qasam kalau seperti itu. Billahi innasyirka la zulmun azim. Demi Allah, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang nyata. Ya. Maknanya bagus enggak? Bagus maknanya. Ya, bagus maknanya. Tapi billahi ini kan berkaitan dengan yang sebelumnya, la tusyrik billah. Bukan sebagai qasam, bukan sebagai sumpah. Ya, bukan billahi, bukan sebagai sumpah. Sumpah itu kan di awal. Ya. Yang namanya sumpah itu pasti di awal. Contohnya misalnya Allah bersumpah dengan waktu duha, wadduha. Allah bersumpah dengan langit, was-samai, wat-tariqi. Ya. Sumpah itu di awal. Ya, makanya di sini billahi ini bukan sumpah. Tapi billahi ini punyanya la tusyrik ya, berkaitan dengan la tusyrik. Maka kemudian ketika ibtida di situ billahi innasyirka la zulmun azim, ada yang mengkategorikannya sebagai ibtida yang qabih. Ya, ibtida yang walaupun maknanya bagus, ya maknanya bagus, tapi karena tadi billahnya bukan qasam ya. Tapi billah la tusyrik billah. Nah, ini mengenai ibtida. Memang tidak disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam bait-baitnya ini, tapi secara tidak langsung ibtida itu biasanya mengikuti waqaf ya. Kalau seorang kemudian waqaf tam, maka ibtidanya setelah itu ibtida tam. Ketika waqaf kafi, ibtidanya juga ibtida kafi. Ketika waqaf hasan, ya, waqaf hasan, ibtidanya ibtida hasan pula. Ya, seperti itu. Tapi terkadang ada misalnya ada yang waqaf kafi, tapi karena dia tidak tahu kemudian mengulangi lagi ibtidanya, mengulangi lagi dari kata yang mungkin nggak bagus sehingga menjadi qabih. Ya, atau menjadi ibtida yang hasan misalnya. Nah, ini mengenai waqaf dan ibtida. Di akhir, nah ini saya tekankan lagi, kita dianjurkan untuk menghindari yang namanya waqaf qabih. Tapi walaupun itu terjadi, terjadinya karena darurat saja.
Dan hukumnya bagaimana? Kita harus mengulangi lagi dari kata, dari lafaz sebelumnya ya. Dari lafaz sebelumnya, tidak langsung kemudian memulai dari yang kita waqaf qabih tadi ya. Kayak tadi misalnya orang yang seorang penghafal Al-Qur'an yang lupa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Enggak, tapi harus ulang dari la taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, jadi saya keinget ada yang mengatakan, pernah ada yang mengatakan, jadi ada seorang penghafal Al-Qur'an itu waqaf ya, waqaf seperti ini. Misalnya ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya, ini kata guru saya itu disebut dengan maddul huffaz ya. Maddul huffaz, madnya huffaz para hafid yang lupa ayat selanjutnya. Jadi matnya panjang banget kadang. Ya, kadang kalau ada santri yang lupa, kadang matnya itu dipanjangin. Kadang matnya dipanjangin. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir. Ya. Jadi matnya kadang panjang kalau hufat yang lupa. A'udzubillahi min nisyanil Qur'an. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan di akhir baitnya walaisa fil Qur'ani min waqfin wajab ya. Walaisa fil Qur'ani min waqfin wajab. Dalam nuskhah atau manuskrip yang lain dikatakan walaisa fil Qur'ani min waqfin yajib wala haramun ghairu ma lahu sabab. Dalam nuskhah manuskrip yang lain wala haramin ghaira ya, wala haramin ghairi. Kalau mimnya kasratain wala haramin, maka ghairunya boleh dua saja, ghaira atau ghairi. Tapi kalau mimnya haram di sini dhammatain wala haramun, maka ghairunya harus ra-nya di ghairu itu harus pakai dhammah. Wala haramun ghairu ma lahu sabab. Tapi kalau wala haramin boleh ghaira, boleh ghairi. Tidak boleh ghairu. Ya. Ghaira ghairi ma lahu sabab. Ini yang saya baca kepada masyayikh saya, khususnya Syekh Muhammad Said Bakran. Ketika dulu di Yaman saya baca dengan yang ditulis di dalam nuskhah, di dalam manuskrip yang lain oleh Imam Ibnu Jazari. Ya walaysa fil Qur'ani min waqfin wajab yajib. Wajab yajib. Jadi boleh wajab atau yajib. Wala haramun ghairu ma lahu sabab, atau boleh wala haramin ghairi ma lahu sabab. Seperti itu. Jadi kalau ada baca ya, ada teman baca lain seperti yang saya sebutkan tadi, maka itu masuk boleh saja. Ya, walaysa fil Qur'ani min waqfin wajab atau min waqfin yajib, boleh saja. Ya, apa makna daripada bait ini? Walaysa fil Qur'an, dan tidaklah ada di dalam Al-Qur'an min waqfin, waqaf yang disebut dengan waqaf wajab atau yajib. Ya, wajaba ay wajabal waqfuna, wajib secara syar'i kamu waqaf di sini. Wala haramun, atau haram secara syar'i kamu waqaf di sini. Ya. Jadi enggak ada tuh ceritanya kita wajib waqaf di sini. Ya. Kalau kita enggak waqaf di sini maka kita akan berdosa. Kalau berdosa masuk neraka. Atau haram. Ya. Haram kamu waqaf di lafaz ini. Kalau kamu waqaf di lafaz ini, maka kamu berdosa. Ya. Nah, ini enggak ada di waqaf atau ibtidah yang namanya wajib, haram, kamu waqaf di sini, kamu enggak waqaf di sini.
ya. Tapi ghairu ma lahu sabab. Kecuali kalau ada sebabnya. Ya, kecuali kalau ada alasannya. Jadi alasan dia wakaf di situ karena memang dia pengen aja wakaf di situ gitu. Pengen aja wakaf di situ. Maka kita katakan, maka kalau maknanya nggak bagus wakaf di situ, maka kamu pengen kekeh tetap wakaf di situ, haram. Ya, nggak boleh. Maknanya rusak. Ya, seperti itu. Nah ini, ya. Jadi sebenarnya itu nggak ada wakaf. Kita wajib wakaf di sini, wajib wasol ya di situ, atau haram wakaf di sini, haram wasol di situ, kecuali kalau ada sebab dan alasannya seperti tadi yang sudah kita sebutkan. Nah ini akhir daripada bab wakaf dan ibtida. Selanjutnya Imam Ibnul Jazari akan membahas tentang salah satu seni ilmu yang juga harus diketahui oleh seorang pembaca Al-Quran, yaitu ilmu rasmil mushaf. Ilmu tentang bagaimana ayat-ayat Al-Quran ditulis di dalam mushaf, yang nanti mushaf ini kita kenal dengan mushaf Utsmani atau al-mushaf bir rasmil Utsmani. Mushaf yang ditulis di zaman Utsman dan dengan rasm Utsmani. Ya, rasm tulisan yang ditulis oleh para sahabat penulis mushaf ketika itu, ya, di zaman Utsman ibnu Affan. Makanya kemudian dinisbahkan rasm ini dinisbahkan kepada sahabat Utsman bin Affan yang mengumpulkan mushaf, ya, yang mengumpulkan ayat Al-Qur'an di dalam satu mushaf standar, sehingga mushaf selain mushaf yang sudah distandarisasi oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu kemudian dimusnahkan atau dibakar, sehingga kemudian umat tidak ada ikhtilaf, ya, tidak ada perbedaan tentang kitab mereka, yaitu Al-Quran. Nah, insya Allah kita akan jelaskan ini pada pertemuan berikutnya, bitaufik wa ridha wa inayah, dengan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Jadi ilmu wakaf dan ibtida ini juga sangat penting ya untuk kita pelajari. Makanya penting juga kita talaki kepada guru-guru kita. Ya, walaupun kita sudah pintar bahasa Arab misalnya, juga perlu juga untuk talaki kepada guru-guru, para masyayikh. Ya, para masyayikh itu punya ikhtiar sendiri-sendiri, punya pilihan sendiri-sendiri tentang wakaf dan ibtida. Itulah mungkin Ustaz Syarif, kita bisa jawab pertanyaan atau langsung ke sesi selanjutnya. Baik, sebelum kita bertadarus, Ustaz, ini ada satu pertanyaan nih dari jamaah, dari Ibu Rosmalina nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau tanya nih Ustaz, kenapa kadang tanda wakaf itu beda-beda Ustaz? Ini antara mushaf Rasm Utsmani dengan mushaf yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Gitu Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, ini saya luruskan sebentar, sedikit saja. Mushaf Rasm Utsmani dengan mushaf yang dikeluarkan oleh Depak. Mushaf yang dikeluarkan oleh Depak itu juga mengikuti Rasm Utsmani, ya, mengikuti Rasm Utsmani. Adapun simbolisasinya mungkin berbeda dengan yang lainnya. Misalnya Hamzah tidak. Misalnya kalau kita lihat, misalnya Hamzah kalau di mushaf Madinah, cetakan Madinah itu ditulis di atas alifnya. Jadi afala di atas alif ada Hamzah, ya, di atas alif ada Hamzah. Kalau di mushaf Indonesia biasanya tidak ada pucuknya ain. Pucuknya ain itu kan simbol daripada Hamzah. Ya.
Biasanya hanya alif saja ini. Alif kemudian ada harokat fathah di atas afala. Ya. Tapi untuk penulisan rosem itu sebenarnya sudah rosem Uthmani, ya. Jadi beda rosem Uthmani, rosem dengan dhabt. Rosem itu penulisan. Rosem itu penulisan. Misal ulaika, ditulis bagaimana ulaika? Hamzah, waw, lam nyambung ke hamzah, kemudian ke kaf. Ya. Ya. Ini di rosem di mushafnya Depak, mushafnya Madinah, itu semuanya sama seperti itu. Ya. Zalika, ditulisnya juga sama. Zal, kemudian lam kaf, zal lam kaf. Ya, enggak kemudian zal alif panjang kemudian lam kaf, enggak. Ya, di mushaf Depak, di mushaf Madinah, mushaf Bahrain, mushaf mana saja cetakan Mesir itu pasti sama. Zalika. Rosem Utsmani. Nah, jadi perbedaan mungkin di dhabt, ya, di dhabt simbol. Nah, kemudian pertanyaannya, mau tanya kenapa kadang tanda wakaf beda-beda antara mushaf Rosem Utsmani dengan mushaf yang dikeluarkan oleh Depak. Jadi mushafnya semuanya Rosem Utsmani. Tapi kenapa kok beda-beda tanda wakafnya? Kadang di mushaf, ya, kita ini aja ya, misalnya mushaf Rosem Utsmani ini yang di pertanyaan ini kita ganti ke mushaf Madinah, ya. Mushaf Madinah. Mushaf cetakan Mujamma' Malik Fahad di Madinah. Nah, mudah-mudahan yang belum umroh, semoga Allah mampukan untuk umroh dan bisa mengunjungi percetakan mushaf di Madinah, Mujamma' Malik Fahad. Amin. Mushaf Madinah dan mushaf Depak. Tanda wakafnya berbeda-beda. Ya, tanda wakafnya berbeda-beda. Kenapa? Ya, karena tadi di penghujung saya tutup tadi, ketika kita talapi kepada masyayikh, ya, masyayikh, asatid, ya, masyayikh itu punya wakaf punya ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Punya pilihan wakaf sendiri-sendiri. Punya pilihan wakaf sendiri-sendiri. Misal saja. Ketika saya misalnya talaki ke Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Syekh Ibrahim Al-Akhdar ini adalah salah satu imam Masjid Nabawi, ya. Dan beliau diberi gelar dengan Syekhul Ada. Ya, guru yang mahir di ada. Apa pilihan wakaf beliau? Pilihan wakaf beliau adalah ketika kita membaca surat Al-Baqarah misalnya, ya. Biasanya kita kalau baca awal surat Al-Baqarah itu wakafnya di la raiba fi, ya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Ini wakaf yang biasa kita wakaf, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Wakaf di situ hudal lil muttaqin. Tapi beliau punya ikhtiar wakaf sendiri, misalnya ketika saya baca kepada beliau, ya. Beliau kemudian bilang seperti ini. Saya baca alif lam mim. Ketika saya mulai baca, coba kamu wakaf di Alkitab saja. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, atau sambung kata beliau. Jadi la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi wakaf di mana? Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Itulah Alkitab, Al-Qur'an. Ya. Inilah Al-Qur'an. Ya. Ketika kita wakaf di dzalikal kitab, ya, inilah Al-Qur'an. Maksudnya apa? Ya, kan kita akan bertanya-tanya. Oh iya.
Jadi akan bertanya-tanya, apa itu Al-Quran? La raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan apapun di dalam Al-Quran karena dia adalah hudan lil muttaqin, hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini salah satu pilihan beliau. Ketika juga saya baca ke Syekh Ahmad Isa Al-Mi'sarawi, Dr. Ahmad Isa Al-Mi'sarawi ketika di Madinah, ketika saya baca dari ketika baca juz 3 ketika itu, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus, ya sampai akhir. Beliau apa yang dilakukan? Ketika saya baca ketika itu, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Beliau tepuk paha saya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Beliau tepuk paha saya, maksudnya adalah wakaf di situ. Minhum man, ketika saya kan wakafnya wakaf di minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Ini wakaf yang biasa kita wakaf. Jadi kita wasal tuh. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Ya. Nah, ketika saya baca seperti itu, beliau menyuruh saya untuk mengulangi lagi. Minhum man kallamallah. Beliau kemudian tepuk paha saya, maksudnya wakaf saja di situ. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Ya. Kenapa? Karena di sini kan ceritanya adalah tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka para rasul itu kami lebihkan antara satu dengan lainnya. Jadi enggak sama. Antara satu nabi dengan nabi yang lain kami berikan keutamaan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah menyebutkan minhum man kallamallah. Ada dari mereka para nabi itu yang Allah ajak bicara. Nah, makanya kemudian wakaf di situ. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Ada dari mereka yang Allah tinggikan derajatnya. Wa atayna Isa ibn Maryam. Ini pilihan wakaf. Ya, jadi berbeda-beda. Makanya kemudian kenapa kok berbeda-beda tanda wakafnya? Ya tadi karena berhubungan dengan makna, berhubungan dengan tafsir. Makanya karena penafsirannya mungkin berbeda-beda, maka kemudian tanda wakafnya juga kadang berbeda-beda. Seperti itu. Makanya kita harus juga talaki ini untuk wakaf dan ibtida. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang ditanya oleh Ibu Rosmadina. Nah, Mr. Syarif. Baik, Ustaz. Sekarang kita bertadarus, Ustaz. Silakan jamaah sekalian yang ingin mencoba bacaannya, raise hand di surah Al-Hasyr ayat yang ke-13, Ustaz, sekarang, Ustaz. Di surat Al-Hasyr sekarang ayat yang ke-13. Minggu lalu Kamis lalu sampai dengan ayat yang ke-12, sekarang ayat ke-13. Ayat yang ke-13. Silakan yang ingin ini raise hand. Nah, ini ada gimana Ustaz? Kita mulai Ustaz ya. Mulai Ustaz. Ya. Dari Ummu Qanita, Jakarta Barat nih. Silakan Ummu Qanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 13 ya, Ustaz? Ya, Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim
minallah. Disempurnakan kasrahnya ha, Ibu. Fi sudurihim minallah. Nah, jangan seperti tadi fi sudurihim him enggak, tapi him fi sudurihim minallah. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Ya. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Judur, tebelin roknya. Au min wara'i judur. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Wa qulu, tipiskan lam, wa qulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Kamatsalil ladzina min qablihim. Kamatsalil ladzina min qablihim qariban. Qablihim, ya, sama. Di sini kasusnya dengan sebelumnya. Itmam harokat. Min qablihim qariba kamatsalil ladzina min qablihim qariban dzaqu. Ya. Silakan. Kamatsalil ladzina min qablihim qariban dzaqu wa bala amrihim wa lahum adzabun alim. Kamatsalis syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullah. Qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha. Ada ikhtilas sedikit. Tadi agak cepat azminahnya, zaman hurufnya. Khalidaini fiha. Khalidaini fiha. Lagi. Fakana aqibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha. Wadzalika jazaa'udz dzalimin. Ya. Ahsan, hasbuk. Barakallahu fiikum. Barakallahu Ustaz, jazakumullah khairan. Iya. Baik, selanjutnya Bang Lukman. Nah, Bang Lukman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan atau mengulang Ustaz? Melanjutkan yang dibaca. Berarti sekarang ayat berikutnya, ayat ke-18. Baik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله Hawan, ولتنظر. jangan ditekan di haknya. Ya misalnya ittaqullaha wal ya enggak. Ittaqullaha wal tanzur. Ittaqullaha wal tanzur nafsum. Lagi Ustaz. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة kan hamzah ashabul jannah ashabul jannati humul faizun أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hasbuk. Ahsant, Masya Allah, Ustaz Nu'man. Jazakumullah khairan. Lain, Ustaz Miftah. Marij, sifat, Masya Allah. Dari mana antum, Ustaz? Dari Jakarta, Ustaz. Dari Jakarta. Jakarta mana? Jakarta mana? Jakarta Selatan. Oh, Selatan. Oh, Selatan ya. Baik. Allah fikum, Ustaz. Selanjutnya yang terakhir, Ustaz nih. Yang terakhir Ibu Aliyah. Terakhir Ibu Aliyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ayat 22 ya Ustaz. Ya, betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahul ladzi la Afwan, saya potong sedikit. Tadi kita baca ta'awud, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallah ya. Nah, di sini biasanya dibahas ketika pembahasan isti'adzah dan basmalah. Kapan kita menggunakan isti'adzah, kapan kita menggunakan menambah basmalah. Ya, nah di sini dhamir huwallah. Jadi ketika kita membaca isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Huwallahu alladzi la ilaha. Dia itu adalah Allah. Ya. Huwa, nah ini akan memberikan waham ya kepada orang-orang
yang mendengarnya seakan-akan tadi kan kita baca syaitan, minasyaitonirrajim, huwa Allah. Dia Allah. Ya ini ya makanya di sini dianjurkan untuk kalau ada domir atau domir yang kembali kepada Allah atau kepada Nabi Muhammad atau kepada hal-hal yang baik, ya hendaknya ditambah dengan basmalah. Oh, baik. Gitu, ya. Baik, Masya Allah Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Ya. Hak yang pertama samakan dengan hak yang berikutnya, ya. Jadi hak yang pertama huwa itu kurang jelas. Huwal ya, tapi huwallah ya. Biasanya kalau hak di awal itu memang agak sulit untuk lebih dijelaskan. Baik, Ustaz. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Lanjut. Alimul ghaibi wasyahadati. Alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi Ini la kurang jelas kayaknya. Coba Ibu. Mumtaz. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Masya Allah, tabarakallah. Bagus. Barakallahu Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Iyakum. Anak-anak MSK ini mau baca nih, tapi baca di pertemuan berikutnya insya Allah. Insya Allah di pertemuan berikutnya di hari Kamis depan ya, di surah Al-Mujadilah. Insya Allah. Orang kasiran Ustaz Miftah. Alhamdulillah kajian kita telah selesai jam 9 pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di kajian Quran kita di hari Kamis depan. Ya, masih berlanjut di bab selanjutnya. Nanti insya Allah besok masih kajian parenting Quran bersama Ustaz Dr. Didik Haryanto RCMP. Baik, kita tutup kajian kita dengan membaca kalam hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.